Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG hanya naik 0,02% ke angka 7076. Selain video ini kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham agro dan GoTo yang hari ini masih bergerak naik. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang ada rencana untuk stock split dan saat ini sahamnya mulai bergerak naik. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang di-post setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham SMDR. Saham SMDR hari ini masih naik 2% lebih ke harga 2.500. Dan bisa kita lihat di grafik, kenaikan ini membuat SMDR saat ini mencoba untuk break resisten di EMA 50 yang saat ini berada di harga 2.520. Jadi menarik untuk dipantau karena apabila dalam satu minggu ke depan terkonfirmasi break, SMDR trennya akan mulai bergerak uptrend kembali. Jadi sebelumnya mencoba untuk break garis EMA 50, gagal break, sempat turun di bawah garis EMA 150, tapi setelah itu bisa kita lihat terbentuk candle hammer. Setelah terbentuk candle hammer, SMDR mulai rebound, saat ini mencoba untuk break garis EMA 50. Jadi secara tren ada tanda-tanda untuk reversal trend. Dan garis MACD pun terlihat saat ini mulai berpotongan dan mulai bergerak naik. Apalagi kemarin kalau pemberitaan bahwa informasi resmi SMDR akan minta restu gelar stock split pada RUPS luar biasa tanggal 9 November tahun 2022. Jadi ada rencana untuk stock split. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini ada akumulasi asing juga terlihat satu minggu terakhir ini masih terus masuk akumulasi saham SMDR. Jadi dari data yang kita dapat apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar garis EMA 150 di harga 2.300, bisa hold terus selama garis EMA 150 tidak terlewati, atau bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata SMDR dalam satu minggu ke depan masih kesulitan untuk break garis EMA 50. Karena selama masih gagal break garis EMA 50, secara tren SMDR belum bergerak tren. Tapi selama masih kuat di garis EMA 150, saham SMDR masih sangat layak untuk di hold untuk tren yang lebih lama. Jadi walaupun ternyata gagal break garis EMA 50, teman-teman tidak melakukan take profit dan hold terus selama garis EMA 150 tidak terlewati, saya lihat masih ada potensi SMDR untuk break garis EMA 50 dan lanjut naik atau mulai bergerak uptrend untuk tren jangka menengahnya. Dan apabila berhasil break garis EMA 50, target berikutnya itu di 2.800. Baru apabila berhasil break, baru target berikutnya di harga 3.000. Jadi SMDR menurut saya masih menarik untuk dipantau. Walaupun memang ada potensi untuk terkena koreksi karena sudah naik lumayan tinggi dalam 5 hari terakhir ini. Jadi 5 hari terakhir sudah terbentuk 5 candle hijau. Jadi wajar apabila terkena profit taking atau terkena pullback pada saat mencoba break garis EMA 50. Tapi selama masih ada akumulasi dan berada kuat di garis EMA 150, saya lihat secara tren masih ada potensi untuk break garis EMA 50 dan mulai bergerak uptrend kembali. Jadi untuk teman-teman saat ini belum entry, masih bisa pantau saham SMDR, bisa buy on breakout atau tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 untuk entry-nya. Selanjutnya EMTK bisa kita lihat saat ini berhasil naik di atas resisten 1600. Jadi hari ini masih naik 1% lebih ke harga 1650. Walaupun hari ini naik, memang candle hari ini menurut saya masih kurang bagus karena ada shadow ke atas yang lumayan panjang. Dan secara tren walaupun berhasil rebound dari support di 1500 dan break harga 1600, ini belum menandakan EMTK akan mulai bergerak trend. Karena masih ada 2 garis EMA yang harus EMTK tembus untuk mulai bergerak trend. Dan garis MACD terlihat saat ini mencoba untuk bergerak naik. Jadi ada potensi untuk berpotongan dan melanjutkan kenaikan. Dan jika kita lihat pada kenaikan 1% lebih ini malah ada distribusi. Asing juga terlihat hari ini masih distribusi. Jadi untuk EMTK hati-hati, candle hari ini kurang bagus, ada potensi untuk terkena pullback kembali ke harga 1600 atau mengetes support ini. Jadi apabila teman-teman yang belum entry
jangan paksa untuk mengejar harga MTK saat ini. Paling aman tunggu pullback ke harga 1600 atau mengetes kembali harga 1600. Apabila masih bisa bertahan dan rebound, baru teman-teman ikutan entry. Dengan target jangka pendek di harga 1700 sampai garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 1775. Jadi pertimbangkan untuk take profit apabila MTK berhasil bergerak naik tapi masih kesulitan untuk break garis EMA 50. Karena apabila masih gagal break, MTK trennya masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi masih ada potensi untuk balik turun kembali. Selanjutnya saya akan analisa SCMA. Bisa kita lihat pergerakan SCMA juga hampir mirip dengan EMTK. SCMA juga sebelumnya bergerak sangat downtrend setelah gagal bertahan di atas garis EMA 50 dan gagal break garis EMA 150. Karena sudah saya jelaskan, apabila sebuah saham downtrend mencoba untuk break garis EMA 50 150 tapi masih gagal break kedua garis EMA ini belum terkonfirmasi uptrend. Walaupun berhasil naik lumayan tinggi, contohnya dari harga 200 ke harga 260. Karena sama, selama belum berhasil terkonfirmasi break, bisa kita lihat kembali turun ke harga 200 kembali. Jadi secara tren, jika kita lihat dari bulan Juni ini masih sideways. Tapi menariknya jika kita lihat harga 200 sampai saat ini masih kuat menahan penurunan dari saham SCMA. Jadi sebelumnya mengetes harga 200 berhasil rebound, mencoba break garis EMA 50 gagal break, turun kembali ke harga 200 masih bisa bertahan dan rebound, tapi kali ini berhasil break garis EMA 50, mencoba break garis EMA 150 gagal break, bisa kita lihat turun kembali, tapi tepat menyentuh harga 200, SCMA saat ini kembali untuk mencoba rebound. Dan kenaikan hari ini hampir 5% membuat SCMA saat ini naik di atas garis EMA 50 di harga 222. Tapi ingat, ini belum terkonfirmasi break, tapi candle 2 hari ini lumayan solid sehingga potensi untuk break garis EMA 50 dan lanjut naik masih lumayan besar. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini kembali bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 4% lebih ini terlihat masih ada akumulasi. Sedangkan asing memang terlihat masih terus distribusi saham SCMA. Itu SCMA saya lihat masih ada potensi untuk naik ke target terdekat di harga 240 sampai garis EMA 150 di harga 244. Jadi apabila teman-teman sudah beli di harga bawah di harga 200 dan apabila minggu depan atau 1 minggu ke depan SCMA terkonfirmasi break garis EMA 50, teman-teman bisa hold selama garis EMA 50 tidak terlewati. Jadi belum perlu melakukan take profit dulu. Apabila ternyata gagal break harga 240 atau garis EMA 150, bisa hold selama garis EMA 50 tidak terlewati, atau swing trade, take profit dulu apabila gagal break target harga ini. Setelah itu tunggu kembali di garis EMA 50 untuk re-entry kembali apabila masih bisa bertahan. Tapi saat ini saya lihat SCMA masih ada potensi untuk ke target berikutnya di sekitar harga 250 dalam 1 minggu ke depan. Tapi untuk mencoba uptrend, kita tetap harus tunggu konfirmasi apakah SCMA berhasil break garis EMA 150. Apabila masih gagal break, masih ada potensi untuk turun kembali mengetes garis EMA 50 ini. Selanjutnya saya update saham Mayora, karena bisa kita lihat saham Mayora saat ini mulai bergerak uptrend. Jadi minggu lalu baru saya analisa saham Mayora pada saat mencoba untuk break garis EMA 50 150. Jadi ini salah satu contoh case juga bisa kita lihat. Apabila berhasil break kedua garis EMA ini, potensinya lebih besar untuk mulai bergerak uptrend. Jadi Mayora saat ini naik 4% lebih ke harga 2020 dan berada di atas resisten psikologis di harga 2000. Ini memang belum terkonfirmasi break, tapi candle hari ini juga menurut saya lumayan solid sehingga masih ada potensi untuk break harga 2000 ini dan lanjut naik menuju target berikutnya di sekitar harga 2150 sampai harga 2200. Jadi apabila teman-teman sudah beli di harga bawah di sekitar garis EMA 50 150 di sekitar harga 1850 sampai 1860, Mayora masih bisa di hold untuk tren jangka menengah apabila teman-teman belum mau melakukan take profit jangka pendek. Kan selama masih kuat di garis EMA 50 150, Mayora trennya masih akan bergerak sideways sehingga masih ada potensi untuk naik kembali menuju harga 2150 sampai harga 2200. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak naik.
Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 4% lebih ini masih ada akumulasi. Asing juga hari ini terlihat masuk melakukan akumulasi. Jadi saham Mayora menarik untuk dipantau. Apabila teman-teman saat ini baru mau entry, bisa tunggu di sekitar harga 2000. Apabila besok Mayora masih kuat berada di atas harga 2000, bisa coba entry dengan target jangka pendek di harga 2100 sampai 2150. Tapi apabila ternyata besok Mayora terkonfirmasi belum berhasil break harga 2000 ini, sebaiknya tunggu kembali di garis EMA 50-150 untuk entry-nya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.